Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah bocoran UTBK Kimia 2021 Part 8. Pada Part 8 ini adalah pH hidrolisis. Ini hasil tracking pada hari Minggu ya. Di situ ada pH yang biasanya adalah pH buffer, ini keluar adalah pH hidrolisis. Maka siap-siap untuk gelombang kedua, bisa jadi nanti pH yang akan keluar adalah pH hidrolisis. Oleh karena itu Kim UD untuk periode keempat masih membuka untuk belajar bersama, yaitu akan diselenggarakan pada Jumat ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, 4 hari berturut-turut. Ini adalah periode terakhir rangkaian belajar bersama dengan Kim UD. Jangan terlewatkan ya. Seperti biasa kuota akan kita batasi sehingga segera mendaftarkan mulai sekarang. Mulai sekarang kita tutup pada hari Kamis. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya taruh di link deskripsi. Kontak personnya silakan hubungi dan teman-teman bisa nanti langsung membahas dengan soal-soal yang terbaru dari UTBK. Teman-teman pejuang UTBK harus paham pH itu kalau tidak hidrolisis adalah buffer. Maka pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang hidrolisis. Soal sudah saya tulis, silakan bisa dilihat di situ. Kita analisis ya, seperti di belajar bersama Kim UD, langkah-langkahnya awalnya bagaimana. Jadi supaya tahu nanti kalau ada soal yang berubah, maka teman-teman bisa mengerjakannya. Oke. Yang pertama kita cek situ, suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 5,6 gram KUH. Berarti langkah pertama adalah KUH ke dalam air hingga volume 100 ml. Apa yang terjadi di situ? KUH belum ada dalam bentuk M molaritas. Maka langkah pertama teman-teman harus mencari M-nya berapa, molaritasnya. Kemudian jika 10 ml lautan tersebut, lautan KUH, dititrasi dengan 0,1 M asam metanoat. Asam metanoat merupakan asam lemah ya, asam lemah. Dengan Ka 10⁻⁴. Berapakah pH larutan pada titik ekivalen? Ini adalah pusat perhatiannya pada titik ekivalen. Berarti langkah pertama teman-teman harus mencari berapa MR-nya dari KUH. Kenapa mencari MR? Karena kita akan mencari molaritas dari KUH. Berarti kita cari MR-nya di sini. MR dari KUH adalah, tinggal kita hitung aja. Berarti K-nya ada berapa? 39 ditambah O-nya adalah 16 ditambah 1. Maka ketemu berapa? 56. Setelah tahu MR-nya adalah 56, langkah berikutnya teman-teman harus mencari molaritas. Kenapa mencari molaritas? Karena untuk kita titrasi dengan asam metanoat. Berarti langkah kedua teman-teman mencari M-nya, molaritasnya. Ini satuannya adalah mililiter, maka rumusnya adalah gram dibagi MR dikali 1000 per volume. Tinggal kita masukkan ya, berapa gramnya adalah 5,6 dibagi MR-nya adalah 56 dikali 1000 per volumenya adalah 1000. Kita coret, maka ketemu berapa? 0,1 M, 1 molar. Oke, setelah ketemu 0,1 M, maka kita reaksikan dengan asam metanoat. Asam metanoat merupakan asam lemah. Maka kita reaksikan di situ HCOOH ditambah basa kuatnya adalah KOH. Hasilnya adalah HCOOK, kalium metanoat ditambah H2O. Kemudian yang kedua, yang diketahui apa aja di situ? Jika 10 ml larutan tersebut, larutan apa ini? Larutan KUH. Berarti larutan KUH adalah 10 ml. Saya tulis ini 10 ml. Dititrasi dengan 0,1 M asam metanoat. KUH-nya adalah, saya taruh sini ya,
10 ml. Oke, ini belum ya. Kemudian dititrasi dengan 0,1 m metanoat. Berarti ini 0,1 m metanoat. Dititrasi 10 ml, KUH-nya adalah tadi berapa KUH-nya? 0,1 m. Oke. Yang diminta pada titik ekivalen. Ingat titik ekivalen adalah mol asam sama dengan mol basa, maka keluarlah ini 10 ml. Mengimbangi supaya hasilnya sama dengan KUH. Karena yang diminta pada titik ekivalen. Berarti angka 10 ini muncul ya, itu gara-gara apa? Supaya sama. Pada titik ekivalen itu artinya apa? Mol asam harus sama dengan mol basa. Kalau ini 10 kali 0,1, ini yang diketahui hanya 10, maka ini adalah ini 0,1, maka ini harus 10. Supaya nanti hasilnya adalah sama. Karena yang diminta pada titik ekivalen. Berarti ini kalau kita kalikan, kita pakai mula-mula reaksi sisa. Ya. Kalau kita kalikan di sini 10 kali 0,1, maka ketemu berapa? Ketemu 1. 1 apa? Milimol. 10 kali 0,1 berarti 1 milimol. Inilah yang disebut pada titik ekivalen. Kenapa mol asam sama dengan mol basa? Artinya, baik asam maupun basa, dia habis bereaksi semua sebagai bereaksi pembatas. Maka ini adalah 0, ini adalah 0, supaya 0 berarti ini berapa? 1, 1, 1, 1. Maka ini karena nggak ada mula-mulanya, maka turun ini 1, ini 1. Karena habis semua, maka dia disebut dengan namanya hidrolisis. Bedanya dengan buffer apa Kak? Misalkan gitu. Bedanya dengan buffer, kalau buffer itu yang kuat yang habis, sisa yang lemah. Berarti yang kuat habis, sisa yang lemah dengan garamnya. Kalau hidrolisis, baik asam lemah maupun basa kuat, artinya yang lemah maupun yang kuat, itu habis semua. Ini namanya hidrolisis sebagian, sifatnya adalah yang kuat adalah basa. Berarti sifatnya adalah basa. Kalau sifatnya basa, maka cari apa? Jelas cari OH- ya. OH-. Apa rumus OH-? Berarti akar KW per OH- pakai Ka kali konsentrasi garam. Berarti langkah berikutnya teman-teman harus mencari konsentrasi garam. Ini adalah garam. Satuan konsentrasi garam itu adalah M besar atau molaritas. Rumusnya adalah mol dibagi volume. Kalau ini pakai milimol berarti pakai mililiter. Maka kalau kita tulis di sini molnya adalah milimolnya adalah 1 dibagi total volumenya berapa? 10 ditambah 10. Berarti berapa? 20. Satuannya adalah M, molaritas. Oke, berarti ini pakai V apa? V totalnya. Baru ini masuklah ke sini. Masuklah ke sini. Berarti kita tinggal menghitungnya aja. KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya adalah di sini 10 pangkat min 4. Nah, kemudian adalah setengah 1/20 ya. Atau kita tulis 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Maka kalau kita hitung secara matematik di sini adalah setengah, saya taruh di sini. Ini min 4 sama 1 berarti min 3. Min 14 dibagi min 3 tinggal 10 pangkat min 11. Oke, paham ya? Kalau kita akar berarti di situ muncullah yaitu akar setengah kali 10 pangkat min 5,5. Kalau dilogkan, maka mencari PUH tinggal dilogkan aja. Berarti apa? Min log akar setengah kali 10 pangkat min 5,5. Oke, saya taruh di atas ini. Hasilnya berarti kalau kita logkan, maka mencari PUH itu rumusnya adalah 5,5 min log akar dari setengah. Saya tulis akar dari 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Ini kita mainkan matematikanya ya. Min log. Ini berarti 2 pangkat min 1 pangkat setengah.
Oke, paham? Berarti ini sama dengan 5,5 min log. Secara matematik berarti 2 pangkat min 1 kali setengah berarti min setengah. Ini pindah ke depan berarti nanti 5,5 min kali min jadi plus ya. Berarti plus setengah log 2. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena ini masih PUH. Maka teman-teman harus mencari apa? PH. PH berarti rumusnya adalah 14. Kenapa 14? Karena jumlah total PH itu adalah 14 ya. Berarti 14 dikurangi PUH. Berarti nanti 14 dikurangi 5,5 plus setengah log 2. Jadi hasilnya adalah 14 kurang 5,5 ketemu berapa? Ketemu 8,5. Oke, min kali plus berarti min setengah log 2. Oke, inilah hasil akhir dari mencari pH hidrolisis. Oke, jadi teman-teman sudah paham bedanya pH buffer sama pH hidrolisis. Kalau pH hidrolisis itu habis semua, nggak ada sisa untuk asam maupun basa. Kalau pH buffer itu yang kuat yang habis, sisa yang lemah. Semua ini akan saya bahas tuntas di Belajar Bersama Kim UD periode keempat. Ini adalah periode terakhir, periode pamungkas ya. Artinya kumpulan mulai dari awal sampai akhir akan saya rangkum pada periode keempat. Untuk gelombang 2 yang belum bergabung jangan terlewatkan ya, karena akan membantu teman-teman untuk bertarung di UTBK tahun 2001 supaya nanti hasilnya maksimal. Oke, semoga paham antara bedanya pH buffer hidrolisis. Jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.